عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا مالي في هذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى رئيس بهذا المقام الجاد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خان عبد الله إخواني أمواتنا وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an babul adzani utawi iku nerangaken utawi iku bab adzan ba'da dhahabil waqti ing dalem sakwise ilangi waktu utawa entek waktu. An Abdullah bin Abi Qatadah saking Sayyidina Abdullah bin Abi Qatadah qala dawu sapa Sayyidina Abdullah bin Abi Qatadah sirna lumaku sapa ingsun perjalanan sapa kita sirna lumaku atau berjalan bepergian nika bedese adebu perjalanan menuju pulang setelah perang Khaybar. Setelah melakukan perang Khaybar, para sahabat bergegas pulang beserta rombongan dan rombongan dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Khaybar. Bisa kita bayangkan bagaimana lelah para sahabat dan baginda Nabi setelah berkecamuk peperangan Khaybar, kemudian balik ke kota Madinah. Nah, neka kisah Kanjeng Nabi setelah peperangan dari perang Khaybar. Sirna lumaku sapa kita ma'an Nabi sertane Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan ing dalam siji bengi, pulang pada waktu malam. Faqala mongko dawuh sapa ba'dul qaumi setengahi kaum. Rastah lau bener tasdid ini kan nggih. Lau arrasta ai lau nazalta. Lau arrasta mbok yo leren ing dalem akhir wengi panjenengan. Ika menyimpen dari jawab. Jawab Pak laporan laka diperkirakan mbok yo lereno panjenengan ing dalem akhiri wengi. Lau arrasta mbok yo leren ing dalem akhiri wengi sapa panjenengan mongko bakal bagus jawabannya. Tapi kan tak ada jawaban ya, berarti napa takdir kira-kira jawabna karena nek syarat. Lau arrasta mbok yo leren ing dalem akhir wengi panjenengan bina kelawan kita ya Rasulullah tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai nazalta law nazalta bina akhiral laili fastarihna. Ya Rasulullah, seandainya engkau mau beristirahat di akhir malam ini, fastarahna maka kita akan istirahat.
maka akan menjadi kebaikan atau akan menjadi kemaslahatan bagi kita. Qala, maka menjawab Nabi SAW, akhafu wedi sapa ingsun, kuatir sapa ingsun, antanamu yen ta turu sapa sira kabeh anis salati ninggal saking salat. Qala dawu sapa Bilal mengacungkan diri, ana utawi kula Gusti, uqidhu bakal nggugah kula kum ing sira kabeh. Ana utawi ingsun iku uqidhu bakal nggugah, nyegai, membangunkan sapa ingsun kum ing sira kabeh. Fattaja'u, maka mereka sepakat atas usulan Sayyidina Bilal bin Rabah. Fattaja'u, mongko turu sapa mongko sari sapa Gusti Kanjeng Nabi lan para sahabat, wa asnada lan nyendhekaken sapa Bilalun sahabat Bilal dhahrahu ing gegere sahabat Bilal, nyendekno ila rahilatihi maring tumpaane Sayyidina Bilal. Namun tidak seperti biasanya sahabat Bilal tidur betul-betul kantuk, betul-betul lelap. Faghalabat moko ngelindih hu ing sahabat Bilal opo ainahu meripat lurune sahabat Bilal, rasa kantuk yang tidak tertahan, yang tidak seperti biasa. Aneka pun atas takdir Allah, atas kehendak Allah, para sahabat pun tidak dibuat bangun oleh Allah Subhanahu wa taala lelap dalam tidur. Nama mongko sehari turu sahabat Bilal. Fanama mongko turu sapa sahabat Bilal. Artinya mana? Tulis. Kuma boleh. La ilaha illallah. Nyari. Tentos. Fa napa niku wa faghalabat mongko ngelindih napa mengalahkan, tidak membuat tidak berdaya sahabat Bilal apa ainahu meripat lurune sahabat Bilal. Dari riwayat lain tanpa hu, faghalabat ainahu. Dalam riwayat lain faghalabat ainahu. Tadi umpama beda maca faghalabat ainahu benek orang, baca riwayat lain pada tak pakai dhamir, tak pakai hu, faghalabat ainahu. Fanama mongko sari sapa sahabat Bilal. Fanama mongko sari sapa sahabat Bilal. Fastaiqadha mongko ngelilir napa wungu menjandeng Madura bungo jege saren. Fastaiqadha mongko ngelilir mongko napa niku tangi saking sarene sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad tala'a lan teman-teman wis metu muncul terbit apa hajibus syamsi pucuke srengenge. Wa qad tala'a lan metu apa hajibus syamsi pucuke srengenge. Faqala maka dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal, he Bilal, aina iku ing dalem endi ma utawi barang kulta kang ngucap sapa sira. Aina iku ing dalem endi ma utawi barang kulta kang ngucap sapa sira. Qala mongko jawab sapa sahabat Bilal, ma ulqiyat alayya, ma ulqiyat ora den tibaaken, tidak terjadi maksudnya. Ma ulqiyat ora den tibaaken alayya ing atase ingsun apa naumatun. Nek jawaban ka Kanjeng Nabi, ma ulqiyat boten den napa bahasan tibaaken, boten den tibaaken alayya ing atase kula napa naumatun sari. Makia
riwayat mboten den tibaaken alayya ing atasi kula napa matun sari mithluha kang umpamane naumatun qattu babar belas. Qala mongko jawab mongko dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha sak temene Gusti Allah iku qabadah jabut sapa Gusti Allah arwahakum ing pira-pira ruh sira kabeh arwahakum ing pira-pira ruh sira kabeh hina syaa ing dalem samangsane kersa sapa Gusti Allah waraddaha lan balikaken sapa Gusti Allah ha ing arwahakum balikaken alaikum ing ngatasi sira kabeh kapan hina syaa ya nek kersa sapa Gusti Allah ing dalem mangsani kersa sapa Gusti Allah ya Bilal he Bilal gum ngateko sapa sira fa'adzin lan adzana sapa sira bin nasi ing menungso adzan bis salati kelawan salat fatawaddaa mongko wudu sapa sahabat Bilal falamma irtafa'at mongko semangsani munggah menaik apa asyamsu srengenge fa'adzin mongko adzana sapa sira Bilal bin nasi ing manungsa adzan bis salati kelawan salat fatawaddaa mongko wudu sapa sahabat Bilal gum ngateka sapa sira Bilal fa'adzin mongko adzana sapa sira Bilal bin nasi kelawan manungsa adzan bis salati kelawan adzani salat mongko wudu sapa sahabat Bilal falamma irtafa'at mongko semangsani munggah apa asyamsu srengenge wa biyaddat lan putih apa sa'asyamsu pun ketelak rodok ketok putih-putih nih srengenge ini ndak kuning ndak abang ndak kuning ketok mulai putih berarti rodok dukur qama mongko jumeneng mongko qama mongko ngadeg sapa Kanjeng Nabi fa shalla lan salat sapa Kanjeng Nabi ing salat subuh yakni fa shalla mongko qama mongko ngadeg sapa Kanjeng Nabi fa shalla lan salat sapa Kanjeng Nabi ing salat subuh hale qada garis miring dalam yakni tanda kutip fa shalla mongko salat sapa Kanjeng Nabi ing salat subuh hale qada. Baik kita bahas dari faedah hadis ini kan la ilaha illallah kurang lebih nih kapan pada belajar nih kan benereng kain dosen pada belajar. Bab nikah menjelaskan tentang disunnahkan adzan walaupun sholatnya sudah keluar dari waktu. Ba'da dhahabil waktu setelah habisnya waktu sholat tetap disunnahkan melakukan adzan. Baik. Satu saat kata riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abi Qatadah, satu saat aku pernah melakukan perjalanan pulang dari perang Khaybar. Ada yang mengatakan sirna ma'an Nabi ini ke perang Khaybar. Pulang dari perang Khaybar yang menempuh jarak begitu jauh, keadaan yang sangat payah, yang sangat lesu, letih dan lesu Nabi dan para sahabat. Sampai-sampai Nabi kelihatan ngantuk. Di atas kendaraan Nabi napa kikatela abek mereng sini kah nutuaki Kanjeng Nabi payah lesoh Kanjeng Nabi. Akhirnya sebagian dari mereka ada yang matur kepada Nabi, lau arrasta bina ya Rasulullah, kalau seandainya engkau mau turun dari kendaraanmu ya Rasulullah, kita istirahat dulu sejenak, fastarahna, kemudian kita istirahat, maka itu akan lebih baik bagi kita ya Rasulullah. Bagimu lebih baik, bagi kita lebih baik, karena kita perlu istirahat. Nabi menolak. Kenapa? Aku khawatir jika kita tidur, kamu tidur, kita akan terlelap. Takut taketas kan Kanjeng Nabi.
takok tak eding bekto sopu, takok akhirah deki keluar bekto sopu karena bekto pon mepet dengan para sopu. Ampun cukup malam lelah nikah. Nabi menolak. Sahabat Bilal, ana uqidukum ya Rasulullah, aku bersedia akan membangunkan para sahabat, akan membangunkan engkau ya Rasulullah dan para sahabat. Sepakat para sahabat. Fattaja'u, maka mereka para sahabat dan baginda Nabi SAW membaringkan tubuh mereka yang payah setelah melakukan peperangan kecuali sahabat Bilal tidak membaringkan diri, tidurnya hanya sendenan bersandar kepada hewan kendaraannya. Fa'asnada Bilal dhahrahu ila rahilatih, nyandar sahabat Bilal nih. Kenapa? Karena takut tak jaga. Biarkan sahabat dan Nabi beristirahat dengan sepuasnya, saya bertanggung jawab. Can sahabat Bilal, sahabat Bilal tok tedung nyander, cek nyamareng tedung nyander, kemungkinan can sahabat Bilal jegeng kok deki, tak kira tak jege. Jala tedung nyander, saya sandari kendaraan hewan, kalau mesti jege. Hewan istirahat kia rendu, sahabat Bilal nyander de hewan kendaraan gele. Faghalabathu ainahu fanama. Ternyata sahabat Bilal tak nepati janji. Tedung saren sahabat Bilal sampai bekto sopu keluar dari bektona. Ares abek teki ampun mulain ketelak koncon are mulai ketelak, yakni para keluar are nih kebona. Are nih kebona. Cek nondu bera. Are nih ketelak keluar. Berarti nuduaki are nih pun padeng bonan. Ada peteng. Wa qattala hajibu syamsi, koncon are ujung daripada matahari sudah mulai terbit. Katalah berarti waktu sopu mulai tada bonan ya, karena are pun mulai muncul. Faqala ya Bilal aina ma qulta, Bilal mana janjimu? Kau tak mendapati janji wahai Bilal, kau akan membangunkan kita sedangkan kamu tidur. Jaga Kanjeng Nabi. Bilal matanya ke ibu ande mak tedung. Qala maka Bilal adabu ma ulqiyat alayya naumatun mithul hagat ya Rasulullah, maafkan saya belum pernah tidur selelap ini, belum pernah saya merasakan lelah, belum pernah saya merasakan tidur yang seenak ini dan sepanjang ini ya Rasulullah. Karena Allah Ta'ala sama tedung bonan. Andai kata ini tak terjadi Pak, ada syariat ya. Seandainya orang meninggalkan sholat karena lupa atau ketiduran atau yang lainnya dengan alasan yang diterima oleh agama, maka tidak boleh dikodok. Umpamanya nikah tak terjadi, maka kodok tidak sah. Berarti orang yang meninggalkan sholat dianggap tarikus sholat, ya haram kapi. Umpamanya nikah tak terjadi nikah, ada kejadian Kanjeng Nabi pernah melakukan sholat kodok subuh tapi cak kebelangganan. Nikah hanya menunjukkan syariat agama bahwa sholat yang ditinggalkan karena udzur syar'i, karena lupa atau karena ketiduran, maka wajib tetap kita melakukan sholat dengan qadha. Seandainya tidak ada kejadian ini, maka qadha tidak dianggap sah. Berarti umat Islam yang melakukan qadha dianggap tarikus sholat kapi, haram kapi, itu sakapi, ditambah bahaya. Aneka hikmah dari kejadian nikah. Taib. Maka setelah sahabat Bilal bangun dari tidurnya, fatawaddoa, kemudian sahabat Bilal wudu dan sahabat yang lain wudu, Nabi bersabda, "Gum fa'adzin binas, wahai Bilal, tetap adzan." Sebagaimana adzan biasa. Adzan sahabat Bilal. Adzan wa biyaddat. Kemudian sampai matahari betul-betul putih. Benih kunco mak merah boleh, benih kuning sampai pote are nega padeng bonan. Qama, maka Nabi berdiri, fasolah dan melakukan solat subuh qadha. Taib. Dari hadis nikah bisa kita ambil satu pelajaran. Pertama,
disunnahkan tetap beradzan atau mengumandangkan adzan walaupun pada sholat qadha. Cuma jangan aku speaker eta momben cak qadha. Wah tak bajang sopu akan kabin adzan setengah petok sampean adzan. Adzan apa ka sampe beda as-shalatu khairu minan naum je. Cile jaga kapi. Berarti tak bajang sopu kita tak sentak. Ki mun banyak bareng ya adzan ning sekitar ni ketok mpona. Tawasa mukabbiris shaut tanpa pengeras suara. Karena tujuan adzan adalah memberikan tahu bahwa waktu telah masuk. Ini ke fungsi daripada apa? Adzan. Pertama, disunnahkan adzan walaupun sholat sudah keluar dari waktu, berarti sholat apa? Qadha. Paham kau jangan gula? Yang kedua, boleh bagi orang bawahan untuk memberikan masukan kepada orang atasan, kepada atasan. Budak memberikan masukan kepada majikan, santri memberikan masukan kepada guru, murid memberikan solusi atau memberikan masukan kepada ustadz, kepada guru, sebagaimana sahabat memberikan masukan kepada Nabi. Apa kata para sahabat? Ba'dul qaum, lau arrasta bina ya Rasulullah fastarahna. Kalau seandainya Anda mau istirahat di akhir waktu ini, di akhir malam ini ya Rasulullah, maka kita akan istirahat, akan lebih baik. Berarti andi usul nih kah? Usulan dekat Gusti Kanjeng Nabi tak masalah, sampean mau nanti usulan, selama usulan sampean neka membangun tak masalah, mengkritik tak apa-apa, kritikan saya membangun. Kanjeng Nabi be usuli kok sahabat. Kanjeng Nabi menerima usulan. Sahabat si usul, lau arasta bina ya Rasulullah, kalau seandainya engkau mau beristirahat, turun dari kendaraan, kemudian kita istirahat tidur, maka istirahat itu akan memberikan semangat, tenaga yang kuat ya Rasulullah. Tapi Nabi menolak, bukan tidak mau pendapat atau menerima masukan, cuma Kanjeng Nabi menganggap ini akan membahayakan. Nah, dari hadis ini Kak, berarti pemimpin boleh menerima masukan atau menolak daripada masukan. Selama masukan atau kritikan membangun, terima. Selama ada maslahah, ada kebaikan. Namun jika mengkhawatirkan kepada maslahah, mengkhawatirkan untuk meninggalkan sesuatu yang baik, apalagi yang wajib, maka harus kita tolak. Nabi menolak. Kanjeng Nabi tak moron, aceh, tidak usah istirahat. Kalau kita istirahat, khawatir kita tidak bangun nanti di waktu subuh. Hari lemepet waktu sopur ya. Dan Kanjeng Nabi, jadi sahabat nikah mengajukan permohonan, Kanjeng Nabi pun menolak. Berarti boleh mengajukan permintaan atau boleh mengajukan permohonan, kritikan selama nikah membangun. Dan bagi pemimpin jangan anti kritik, jangan anti masukan. Apa nek enak kana bila rek kere apa aja. Kanjeng Nabi bener emah. Akhirnya tolak bi Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi khawatir are mun dikit mun tedu ngiter ya. Dari payan nah, polan mereka perang Khaybar. Sahabat Bilal, ana uqidukum ya Rasulullah, ana uqidukum, saya janji saya akan bertanggung jawab, saya akan membangunkan Anda semua. Kanjeng Nabi ajiling ke sahabat Bilal, Bilal, nah mana ya Rasulullah, kulis ini ke nekapi, tenang pun, jaga bater. Dari masukan boleh Kanjeng Nabi. Karena sahabat Bilal sinangkung, fattaja'u, maka Nabi istirahat, para sahabat pun istirahat. Nah, sahabat Bilal bukan ceroboh. Sahabat Bilal bener nangkung terus tak usaha. Lainnya tedung mereng, lainnya tedung kentang saren nikmat. Sahabat Bilal tok nih tedung nyander, toju nyander. Saya sandar di kendaraan dengan harapan bisa jaga deki. Tapi Allah berkehendak lain. Para sahabat kapi pesaren tak pengeding di Gusti Allah untuk menjadikan satu syariat, menjadikan satu hukum yang berlaku sampai sekarang.
andai kata nikah, seandainya nikah tak terjadi, maka ada sholat qadha. Akhir Kanjeng Nabi abungoh jaga dari saren. Sahabat Bilal ternyata tedung, sahabat saya lain ada saya jaga. Nah, ini menunjukkan yang ketiga, yang keempat dari hadis nikah, sebagai ustadz, bagi tokoh masyarakat, orang tua atau yang mempunyai bawahan, jeragan, atasan, harus membangunkan sholat. Wajib nikah hukumah. Wajib jaga nikah. Anak binenna, mantona, keluargana, muridna, santrenna, kolinna, wajib nikah. Coba Kanjeng Nabi langsung sahabat Bilal jaga. Sahabat Bilal jaga. Protes bi Kanjeng Nabi. Ya Bilal, aina ma qulta? Lah, kemana bani catnya ke nama taknya ke wahai Bilal? Gelaban ngocak kula senya ke ternyata ya sampai are sampai keluar koncon. Ada bakto sopure tak ada Bilal. Pak itu bi Kanjeng Nabi. Ma qulta? Aina ma qulta? Mana yang kau ucapkan wahai Bilal? Sampean saya janji, sampean janji bakal nyegana tapi sampean tak jaga. Ma ulqiyat, maka sahabat Bilal menjawab, ma ulqi wa ma ulqiyat alayya naumatun mithul hagat ya Rasulullah. Saya belum pernah tidur senyenyak ini, saya belum pernah tidur selelap ini, tak pernah saren ngak nikah kula ya Rasulullah. Mak dungaren kula. Cering biasa nak kula nikah cegaan biasa kulen. Sahabat Bilal juga bekto tokang adzan soleh be tak pernah terliap. Mak soleh ini tak pernah taketas. Mak soleh ini paling taketas abid galu kejeding lalu waswa. Apa boleh sahabat Bilal tak pernah rasa kula saren ngak nikah ya Rasulullah, tak pernah kula saporan ya Rasulullah. Maka jawab tineng Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha qabada arwahakum hina syaa wa raddaha alaikum hina syaa. Wahai Bilal, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawamu, kemudian Allah jika berkehendak Allah kembalikan nyawamu ke badanmu, jika tidak maka nyawamu akan hilang terus mati. Berarti orang tedung bi orang mati nika persis pada, hanya saja kacen mun orang mati nika terus tak belinya bener, mun orang tedung beli bolehnya bener tina Gusti Allah. Ruh mun nyabe nih pancet anyabe ruh sebeda dalam jasad nika sampe tobi sake sebab ki beda ruh. Umpama tak ada ruh masih beda rumah tak kira sake. Nah, maka nikah jawab Kanjeng Nabi SAW, waraddaha alaikum hina sya. Allah Ta'ala bisa mencabut nyawa seseorang bakto sobu nikah, bisa mengembalikan, atau Allah tidak berkehendak untuk mengembalikan roh tersebut terus melayang ngeruna. Orang telanjuk tedung terus tak jaga, maka orang mau tedung suruh doa, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah kula odi kula sayata sekejap lagi kula saya itu orang tedung ni persis bireng mati tak ada fitna persis. Beri pese tanda, beri kakanan tanda, ajailan yang benih teror, beri jabatan tanda, beri kendaraan tanda, beri masam-masan tanda, reng lah tedung mati. Tak baca ke bi Gusti Allah mun terus tak pebeli nikah. Nah, nikah Kanjeng Nabi nyelepen ka Sayyidina Bilal karena Bilal merasa bersalah. Karena sahabat Bilal saya bertanggung jawab, ternyata Kanjeng Nabi pun sampai kodok, sahabat kapin ke sampai kodok. Waduh remer ya. Kanjeng Nabi mencelep. Nikah tugas pejabat nikah, pemimpin nikah. Bilal, Allah Taala mencabutnya ya. Waktu sopu bisa pebeli, bisa tak pebeli. Mun ke babali ban bisa jaga, mulai jaga alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah alhamdulillah la ampun menjaga kaula dari mati kaula. Ahyana telah menghidupkan kami ba'da amatana setelah engkau mematikan kami. Mati reng tedung beda reng tedung mati kan bodoh umum tedung mati aja saking liyan jagaana sampai kocak mun tedung mati ya kan tedung ngetok je lah mati lah.
apa boleh tedung tak kejaga yo pate aja sekali lah manusian mate taib nikah faedah dari hadis yang terakhir dari hadis nikah berarti Kanjeng Nabi pernah melakukan salat qada. Kanjeng Nabi menikah dalam rangka untuk saya pertama kala napa sebelum menikah mencelep dekat sahabat Bilal. Ya, sahabat Bilal karena bingung dok rumah tok sahabat Bilal. Ya sampai najeng sidak kiai ini becong jaga ya. Engko deki onceng no ombama. Pasare tedunggi ya. Aduh, remah dek yair bikeleng ku ajen jaga ya. Bi tepaan onjung tepak onjung nereng mati umpama senentu aki cema kiai nah pah kiai na tak datang wah tak baik dua biore ya deremo di daerah ya maka di Kanjeng Nabi pacelep ya mereka debu Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat sahabat Bilal innallaha qabada arwahahum hina syaa wa raddaha alaikum hina syaa. Bilal, Allah Ta'ala bisa mencabut nyawa kalian dan dikembalikan atau Allah Ta'ala tidak berkehendak untuk dikembalikan. Ada biasa Bilal, ada dari Gusti Allah ini ampun takdir tining Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti wajib kita menjaga. Mun kira sampian tedung mepet para sopuh engkau mun tedung engkau tak jaga haram hukum sampean tedung. Biasa mau nijogo liak mau tedung mate ada sopu orang 5 menit haram hukum tedung dia kecuali mau budget sambian biasa jaga tedung ngerem kok jaga tedung kanceng dari dalam petek ki pas somet betas apa ya jelas adalah pasti terlambat dosa nih maksiat nih kah oleh tedung bekto semepet terus tedung sekira orang rua tahu cek bahwa orang ria bajuna cekeh bajuna sholat benengirem lah terus orang ria biasa nih kening cekeh mun kira liya saya cekeh nah bodoh tahu orang Madura di merwah kanjane sabok do but rabut ning tengah mengkang pas topo indromian iso tak cekeh pekol bi pereng bi kanjana mari gula kanca gula ki kalisat nih kah kanca kula cepat nih kak mon sopu ngerem para sopu ngerem wajar ketat bila nih pondok nih kalau lempak nih pun jaga mau setengah empat nih mon boleh keliling bagian saja ke pun tak oleh tedung saja ke nih tak oleh king oleh keringanan tak sholat berjamaah karena aja ke keamanan keliling jam 12 keliling setengah 2 keliling pun sepondok nih kak mulai setengah 4 nih mulai pun mulai keliling nih duk pondok lah kanca kula situng nih sekamar bi gula bajana gula aja gedem masih hitung kita etam sare langker tade jeding tade ada mun ngale ini kaman kadang tedungnya tersegebek terus tek jagaan temo uta tedungnya cikar geledek nyegai kan cek wah tedung geledek cikar au bedok lapangan dok timur launan itu sotok launan gledek sampai depak ning tengah salak depak dekat tak jaga empun itu ini kejaga no petengku kiamat ya kiamat Allah Akbar Allahu kiamat tak tahu siap bering tengah salaknya le mun sampean tedung usaha sekira aja ke cek sampai tedung saya ngerem sahabat Bilal ni kapon usaha lain tedung mereng lain tedung nyaman sahabat Bilal tu ni kan nyandar tedung toju nyandar de kendaraan betera kita jaga lamun sampian pun pun lecek ngantuk kah tak bisa pertahan ni kah kecuali tedung bekto la mepet arilah sekejap akhir bekto sobu sekejap akhir bekto zuhur ani kok mon tedung terus tak jaga diki asar wah diki elang diki biduhur ya cek tedung jaga aja napa tah nyekek marde tak apa ban nyar burung senas panel beri remason mata ni mulai tupu-tupuan dia tolak tak kira tedung le beri remason mata panas lenyep cep remason lah terus sampai zuhur
teges sampean ponan maren tedung bon tedung nah nikah nah berarti kodok nikah sah hukuma terus tetap wajib sholat cek sampai nyaman ninggal sholat nah, karena kanjeng Nabi bener terus-terusan nikah cuma nikah tasyri'nya mana nikahnya mana syariat nikah andai kata nikah tak terjadi maka orang saya tak sholat karena ketedungan atau karena lopah atau udur se ageblak atau napa kelenger masalan ayanan sehingga lopah de salat tidak sampai tinggal itu sakapi Pak tapi ibadah qadha nikah termasuk rahmat kebelasan Allah Subhanahu wa taala tapi itu tetap adzan baik walaupun salat qadha tetap adzan cuma tak usah ke speaker ya tak usah ke speaker ampun paham ki nah jadi kanjeng Nabi nare memasukkan kinangan tapi tolak bi kanjeng Nabi karena nikah khawatir lagi napa membahayakan atau meninggalkan keluar dari waktu. Tayyib termuka tetel macam manfaat. Korang lebih nikah, korang lebih wallahu kula tak tentuan mun beda ka korang nyon sapora atas nikah sekonek dari pengetahuan dan kaulang kipon nikah. Berarti nikah eta syari'aki adzan walaupun keluar waktu, kemudian kodok tetap dianggap sah walaupun keluar dari baktona cuma cek gegabah ya kemudian kenapa bagi seorang pemimpin harus menerima masukan ataupun kritikan selama nikah membangun sifatnya dan boleh menolak kalau di situ ada maslahah kalau baik anda terima kalau anda tolak kanjeng Nabi nolak karena mengkhawatirkan meninggalkan sholat baru kemudian sahabat Bilal mengacungkan diri saya bertanggung jawab dan akan membangunkan para sahabat Nabi mengiyakan dan menerima usulan daripada sahabat ternyata Allah hendak lain sahabat Bilal tak percaya ketina Gusti Allah akhirnya sampai keluar are sampai wabiyadot sampai pote sampai terak are nikah nikah keng cuma cek kebaik alasan untuk qadha cek ngendeng aki ka salat perkara tengede la tedung ning dakundak la tedung ning teras tedung la pesenan lah diking kok jeukeui diking kok ternyata saya pesan ya tedunggi ya king mari apa jeng saya pesan nih ada saya ke ya wis darma makanya mun sampean ke era apon tak mampu jaga cek sampai tedung boleh tedung ngerem ngetak bisa haram nih hukum ya bisa dosa hukum deki ya karena pun sangat mengkhawatirkan pun 99,9% dia lah tak jaga ya bener karo 99% bener 99,99% 9% ki korang sak serit lah 100% marin je lah tak kira jaga kan mun tedung tak kira jaga tayyib pun babu wujubi salatil jamaah wallahu a'lam bissawab Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sahbihi wa sallim adada ma'lumatik kullama dhakaraka wa dhakara dhakirun wa ghafala an dhikrika ghafilun Allahumma salli afdala salatin سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا تضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل وأخلا أتقيا علماء نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شر